Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 5 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan padamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kekayaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus hari ini, di mana wartanya kita dengarkan bersama, mengisahkan tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Yohanes dipenjarakan karena mengingatkan Herodes bahwa tidak baik kalau ia mengambil dan menjadikan istri Herodias yang adalah istri saudaranya Filipus. Tetapi Herodes merasa tersinggung sehingga menangkap dan memenjarakan Yohanes. Yohanes akhirnya gugur sebagai martir karena kuasa dan gengsi Herodes. Herodes sendiri memang segan terhadap Yohanes, tetapi demi kuasa dan gengsinya, maka ia melakukan kehendak dan janjinya. Herodias puas karena benih kebenciannya pada Yohanes berbuah dengan dipenggalnya kepala Yohanes. Yohanes memang memiliki maksud yang baik dan benar, tetapi bagi Herodes dan Herodias, perkataan Yohanes itu menyakiti hati dan patut dihukum. Yohanes tidak bersalah, tetapi dijadikan bersalah karena kuasa dan gengsi manusia yang berkuasa.
Saudara yang terkasih, hal lain yang kiranya menarik perhatian kita adalah figur Yesus semakin besar dan dikenal di mana-mana. Ia melakukan karya besar dengan mengajar dan membuat tanda-tanda heran. Itu sebabnya Herodes sendiri mendengar berita tentangnya dan mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Segala kalangan mendengar dan berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam. Nah, saudara saya terkasih, dalam masyarakat sosial, kejahatan masih tetap berkembang, bahkan cenderung menjadi subur. Dalam kenyataan, banyak orang suka mendengar, melihat, dan hidup bersama kejahatan. Namun perlu disadari bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi segalanya. Yesus menderita, wafat dan bangkit dari alam maut. Kejahatan dikalahkannya, dan Dia sendirilah yang akan berkuasa. Penulis surat kepada umat Ibrani mengingatkan dan dengan tegas menulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mempersatukan semua orang, maka perlu memelihara kasih persaudaraan. Penulis surat kepada jemaat Ibrani menasehati, supaya setiap pengikut Kristus membuat karya amal kasih dan kepedulian kepada sesama. Ia menasihati, jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang karena tanpa sadar kamu menjamu malaikat-malaikat. Persaudaraan sejati juga ditunjukkan kepada orang-orang hukuman dan mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Di samping itu, ada nasihat-nasihat tentang hidup perkawinan, supaya orang setia dalam perkawinan dan tidak mudah menghancurkan keluarga. Selain hidup perkawinan, hidup ekonomi dan keuangan juga diingatkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah ada padamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana hidup yang sulit, orang diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Dialah penolong yang setia. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mengapa orang tidak merasa takut? Karena Tuhanlah yang menjadi penolong abadi. Dialah Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selamanya. Persaudaraan sejati dapat terbentuk ketika orang menyadari bahwa Yesus Kristus hadir dan menjadi penolong baginya, dan kemudian ia juga tampil dan menolong sesama yang lain. Mari membangun persaudaraan sejati dalam Kristus. Akan ada perbedaan cara berpikir, cara pandang, dan lain sebagainya, tetapi orang harus berusaha untuk membangun persatuan dalam kasih. Cinta kasih adalah segala-galanya. Saudara-saudara terkasih, rasanya kisah dalam Injil hari ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Sebuah pelajaran tentang keberanian mengungkapkan dan membela kebenaran, tentang Yohanes Pembaptis yang memiliki integritas pribadi yang tak meragukan sama sekali. Nah, kita ingin menjadi murid-murid Yesus yang konsekuen, berani dan membela kebenaran seperti Yohanes. Namun kadang-kadang terasa seakan Yesus menuntut terlalu banyak dari kita. Kita pun seringkali tidak dapat lepas dari pergumulan pribadi yang melibatkan pertempuran spiritual. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam hati kita? Membuat telinga rohani kita jernih dalam mendengarkan suara Tuhan dalam batin kita. Suara Tuhan akan selalu mendorong kita untuk memilih jalan pendamaian dan penyembuhan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan orang lain. Lalu kita dapat menyatakan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan kebohongan-kebohongan iblis, seturut teladan Yesus pada waktu dicobai oleh iblis di padang gurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar memilih Engkau dalam segala keputusanku hari ini dan selamanya. Aku ingin Engkau menjadi pusat kehidupanku. Selamatkanlah aku dari berbagai godaan kenikmatan duniawi yang menghalangi aku untuk memilih-Mu. Bimbinglah aku dalam kebenaran-Mu dan pimpinlah aku di jalan-Mu selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.